Halo guys, kembali lagi kita berjumpa di sini di konsep perencanaan kawasan terbuka hijau. Yes. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita dengar, kita bahas, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua guys. Hmm, Oke guys, untuk mempersingkat waktu, uh, perkenalkan saya Api di atas AMTS Iswanto. Kenapa harus api di atas air? Karena eh, ada elemen di sini yang terkandung dalam tubuh manusia dan itu memiliki sifat tertentu. Eh, dia pada saat dia tenggelam akan hanyut, maka dia akan terbakar, guys. Seperti setan laut. Cah. Oke, guys. Kita lanjut ya, kita share-share informasi ya, guys. Terkait masalah konsep perencanaan kawasan ruang terbuka hijau, guys. Ini enak kita kaji, guys, untuk kawasan kota kumuh dan kota-kota yang atau daerah-daerah yang ingin membangun, ya, guys ya. Kita lihat materinya, guys, walaupun desain gambarnya tidak efektif dan efisien, tapi menurut teman-teman banyaklah yang ide-ide kreatifnya yang ini. Oke, lanjut, guys. Kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Di sini kawasan ruang hijau terbuka atau RTH memiliki peran penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan. Perencanaan kawasan RTH adalah salah satu upaya untuk mengatur, merancang, dan mengelola ruang terbuka hijau dalam kawasan perkotaan dengan tujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep perencanaan kawasan RTH harus memperhatikan berbagai aspek, terutama aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Empat aspek ini tidak bisa terlepaskan oleh kehidupan manusia karena aspek ini melekat dalam diri manusia atau dalam kesehariannya. Oke, menurut Undang-Undang 2026 tahun 2007 tentang penataan ruang mengenai ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang, jalur, atau mengelompok dan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, yang ditanam, ataupun yang ditanam ya guys. Oke, pentingnya kawasan ruang terbuka hijau untuk kebutuhan manusia. Yang pertama itu peningkatan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan ini guys, adalah kawasan RTH yang berperan penting dalam menjaga kualitas udara, mengurangi pencemaran air, serta mendukung biositas vegetasi yang di kawasan RTH dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua, pentingnya kawasan ruang terbuka hijau adalah rekreasi dan kesehatan. RTH memberikan ruang untuk kegiatan rekreasi fisik dan mental. Tempat-tempat yang seperti taman, lapangan, jalur-jalur yang pejalan kaki yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi stres. Seperti kalau di Kota Kendari guys ya, taman yang di Lapulu guys, yaitu program kotaku ya guys. Itu uh, salah satu destinasi wisata terbuka hijau guys. Uh, terus aspek sosial dan budaya. Kawasan RTH juga memiliki peran penting dalam mempromosikan integrasi sosial dan mendukung kegiatan budaya seperti festival dan pameran seni. Eh,
Terus pencegahan banjir, kawasan RTH yang direncanakan dengan baik dapat menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir dan melindungi lingkungan dari dampak banjir, guys. Kalau kita kelola dengan baik lingkungannya kita, insya Allah pembangunan tersebut tidak akan banjir, guys. Banyak yang hari ini membangun, namun tidak memperhatikan RTH-nya asal membangun konsep dalam kurang tahu ya, guys. Dalam RAB-nya, dalam desainnya, dan lain sebagainya, itu efektif sekali, guys. Tapi seketika dalam realisasi banyak yang kurang. Saya kurang tahu, guys, bagaimana penerapannya. Itu masalah mereka, guys. Yang ya, selagi katanya, ya. Oke, lanjut, guys. Ya, di sini konsep perencanaan kawasan RTH yang pertama itu keberlanjutan lingkungan. Salah satu tujuan utama dari perencanaan ruang terbuka hijau adalah menjaga keseimbangan ekologi, melestarikan alam. Berikut adalah konsep perencanaan kawasan RTH yang berkelanjutan secara lingkungan, guys. Oke, kawasan ruang terbuka hijau atau RTH adalah RTH merujuk pada area yang terdiri dari lahan terbuka, eh, tanaman kota, hutan kota, tanaman rekreasi, dan sejenisnya. Kawasan ini memiliki fungsi-fungsi penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti menjaga kualitas udara, terus apa ya, menyediakan sumber air, memitigasi banjir, mendukung keanekaragaman hayati, dan memberikan tempat untuk rekreasi dan kreasi. Seperti itu, guys, ya. Terus prinsip berkelanjutan lingkungan perencanaan RTH berkelanjutan lingkungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencangkup pemanfaatan yang berkelanjutan, partisipatif masyarakat, keadilan sosial, kualitas hidup, dan efisiensi sumber daya. Seperti itu, guys. Oke, gara-gara kipas ya, guys, rambutku lari-lari, guys. Oke, perencanaan holistik. Perencanaan kawasan RTH yang berkelanjutan mengintegrasikan RTH ke dalam perencanaan wilayah secara menyeluruh. Ini berarti pertimbangan bagaimana RTH akan berinteraksi dengan penggunaan lahan lainnya, transportasi, pemukiman, industri, dan infrastruktur. Dia berkaitan di situ ya, guys. Uh, karena aspek-aspek pembangunan itu saling keterkaitan antara satu sama lain. Ibarat adalah sebuah sistem uh, apa ya? Sistem kemanusiaan ya. Tidak usah sistem teknologi, kemanusiaan aja ya. Apabila gigi sakit, ya yakin dan percaya yang lain-lain, badannya kita, tingkat stresnya kita, uh, mau makan, mau apa, ya pasti kita rasakan lah. Otomatis tidak akan berjalan dengan efektif, guys. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Terus keberlanjutan lingkungan. Nah, pemeliharaan keanekaragaman hayati ini sangat penting ya, guys. Memelihara keanekaragamannya kita. RTH yang berkelanjutan harus mendukung keanekaragaman hayati baik dalam bentuk tumbuhan, penutupan maupun hewan dapat mencangkup pelestarian habitat alami, penghijauan perkotaan, dan penggunaan tanaman aslinya, guys. Seperti itu. Oke, pengelolaan air dan udara. RTH dapat berperan dalam memperbaiki kualitas air dan udara dengan menyediakan vegetasi yang mampu menyerap polusi dan memperbaiki sirkulasi udara,
Selain itu, RTH dapat berperan dalam pengendalian banjir dengan menyerap air hujan. Begitu guys. Ya di kota-kota, nggak usah di perkotaan, kota-kota aja lah, kota-kota yang sudah padat penduduknya. Pasti banjirnya guys, minta ampun. Apalagi kalau hujan 3 jam, 4 jam, ya walau alam. Nggak bisa kita guys lewat banjir. Oke lanjut. Pendidikan rekreasi. Di sini adalah RTH berkelanjutan juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan rekreasi, dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya alam dan lingkungan, serta memberikan tempat untuk rekreasi dan kebugaran. Gitu guys. Oke, pengelolaan terus pengelolaan yang berkelanjutan guys. Kita menawarkan konsep ini guys. Oke. Pengelolaan RTH yang berkelanjutan melibatkan pemeliharaan, pemantauan, dan perawatan yang baik. Ini mencakup pengendalian vegetasi invasif, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan fasilitas rekreasi. Bukan cuma itu guys, ya. Kita contohnya begini, desainnya kita rapi, bagus, masalah bahan-bahan dan lain sebagainya, yo kualitasnya tinggi, seperti itu guys. Namun pada saat penerapannya kurang atau ya tidak sesuai harapan seperti itu guys. Dan banyaknya kurang partisipatif aktif masyarakat atas kesadarannya tidak menjaga lingkungan. Sehingga walaupun kita menerapkan pengelolaan yang berkelanjutan, sesuai yang dibahas RTH ini. Tapi kalau masyarakatnya yang ada di sekitar itu membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan penutupan drainase, eh, yang membuat kawasan-kawasan eh, yang alamiah dijadikan apa ya dijadikan tempat baleho para para caleg, guys. Itulah para calegnya kita. Oke, guys. Minta maaf, guys. Tidak. Fakta, guys. Fakta. Oke, lanjut. Dua, masalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini sangat penting untuk RTH. Ruang terbuka hijau yang harus mudah diakses oleh masyarakat ini mencakup pembangunan taman kota, taman rekreasi, jalur pejalan kaki, dan sepeda yang dapat mengakses di semua penduduk. Perencanaan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dengan aspek aksesibilitas adalah upaya perencanaan pengelolaan kawasan terbuka yang disediakan untuk kepentingan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan RTH dapat dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk kota atau wilayah yang bersangkutan. Berikut adalah konsep perencanaan kawasan dengan fokus pada aksesibilitas. Aksesibilitasnya, aksesibilitas adalah elemen kunci dalam perencanaan RTH. Ini mengacu pada kemudahan dan berhubungan dengan lokasi fisik RTH itu sendiri. Terus lokasi yang strategis, perencanaan kawasan RTH harus mempertimbangkan lokasi yang strategis seperti itu. Nah, terus ada ruang untuk pejalan kaki, terus ada transportasi publik. Ini harus jangan disatu-satukan guys. Ada tempatnya lah. Seperti yang terjadi maraknya di pelabuhan yang seharusnya itu. Kita berbicara aksesibilitas, akses uh, untuk ini saran untuk pemerintah setempat, pemerintah yang mau mendengar ini. Coba berikan akses kepada pejalan kaki, akses kepada motor, akses kepada mobil, untuk disediakan mereka berjalan melaluinya
supaya tidak terjadi kemacetan. Terjadinya kemacetan kebanyakan itu di pelabuhan karena satu akses seperti itu. Seharusnya harus memiliki infrastruktur atau aksesibilitas yang berkaitan dengan infrastruktur itu yang ini. Ini kita oh ya, ya, ya. Oke, lanjut. Aksesibilitas masalah kebutuhan difabel, masalah keamanan dan pencahayaan dan pemeliharaan dan pemeliharaan dan pengelolaan. Ini RTH semua guys, masalah keamanannya faktor penting uh, untuk kita masalah memeliharanya itu kewajibannya kita bersama untuk menjaga dan memelihara fasilitas publik guys, karena itu milik bersama, bukan cuma laut yang common property common access common property. Oke, eh keberagaman fungsional. Ruang terbuka hijau harus dirancang untuk berbagai macam kegiatan, seperti berjalan, bermain, berolahraga, eh, berkebun dan acara budaya. Bukan berkebun ya, bukan besar-besaran guys, tapi berkebun yang dimaksud ini adalah eh, apa yang menanam tanaman hias di samping jalan, sehingga tatanan jalan itu kelihatan rapi guys, seperti itu. Oke, keberagaman fungsional ini ruang multifungsi, ada keseimbangan antara fungsi, ada partisipasi masyarakat, konver- konversi alam dan ekologi. Ya, di keberagaman fungsional ini yang lebih penting itu adalah partisipasi masyarakat. Eh, Dasar untuk kita. Karena tanpa konsep partisipasi masyarakat ini, ruang fungsi multi keseimbangan antara fungsi dan konservasi alam dan ekologi tidak akan terasa tidak efisien seperti itu. Karena contohnya seperti ini kasusnya. Ah, masyarakat pesisir. Program pemerintah adalah transplantasi karang, menjaga biota-biota laut, lamun, karang untuk keberlanjutan ikan dan tujuannya adalah ke masa depan anak dan cucu-cucunya kita. Namun yang terjadi hari ini banyak hal-hal yang ya di luar dugaan guys. Habis transplantasi karang, transplantasi karang, karangnya besar, ditempati oleh ikan, ikan bertelur di situ, banyak sedikit langsung bom, gas. Ya itulah kita. Hukum, ya itu sangat dilarang. Tapi kalau masalah kebutuhan, siapa mau larang guys? Tapi mudah-mudahan tidak ketahuan guys. Oke, next. Lanjut. Oke, masih lama ya guys. Transparan, ya partisipasi masyarakat, kolaborasi, pengambilan keputusan bersama dan pengolahan bersama. Oke, karena waktunya kita agak lama sedikit, saya mempercepatnya ini, poin-poin pentingnya saya guys. Ada kolaborasi dan partisipasi masyarakat ini ada keberlanjutan RTH, transparansi dan akuntabilitas, evaluasi perkembangan yang perbaikan dan berkelanjutan, pendidikan kesadaran lingkungan. Terus manfaat berkelanjutan, ada keberlanjutan lingkungan, ada manfaat sosial, ada manfaat ekonomi, dan pengelolaan perencanaan. Terus ada pelestarian pariwisata budaya, di sini ada perlindungan warisan budaya, integrasi dengan lingkungan alami, edukasi dan kesadaran budaya, ada penggunaan berkelanjutan, ada konsultasi
dengan pemangku kepentingan, ada pengelolaan profesional, ada perencanaan yang jangka panjang, evaluasi seperti itu. Terus ada pemulihan dan 7 ada pemulihan dan rehabilitas. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, konsultasi dan partisipasi publik, penilaian kerusakan, pelaksanaan tindakan, tujuan dan saran, pemantauan dan evaluasi, perencanaan tindakan, pendidikan kesadaran dan lingkungan. Oke. Terus pengelolaan landscape yang bijaksana. Yang pertama itu identifikasi dan pemetaan kawasan terbuka hijau, analisis ekologi, perencanaan penggunaan lahan-lahan terbuka hijau, pengelolaan landscape yang berkelanjutan. Oke, penyediaan keterbukaan visual adalah salah satu konsep yang terkait dengan perencanaan KRTH dan mengacu pada bagaimana RTH dirancang dan diatur untuk menciptakan pemandangan alam yang indah, mempromosikan aksesibilitas publik, dan meningkatkan kualitas estetika lingkungan. Terus ada aspek-aspek keterbukaan visual, ada pemandangan alam yang indah, aksesibilitas publik, penyusunan tata letak. 10. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi merupakan salah satu tahap penting yang perencanaan RTH untuk memastikan tujuan dan kebijakan perencanaan serta memonitor kinerja dan perkembangan RTH RTH tersebut. Pengertian kawasan dan evaluasi RTH memantau perkembangan fisik dan fungsional kawasan RTH, terus mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan. Terus ketiga, mengidentifikasi masalah, perubahan mungkin yang terjadi, merumuskan tindakan perbaikan. Terus mengevaluasi dampak perencanaan RTH terhadap lingkungan, masyarakat, dan aspek ekonomi. Tujuan pengawasan dan evaluasi RTH, yang pertama itu menjaga kualitas dan berkelanjutan kawasan RTH, terus mengukur efektivitas kebijakan dan strategi perencanaan RTH, terus ketiga mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam fisik sosial yang dapat mempengaruhi kawasan RTH, terus menilai kebutuhan perubahan atau perbaikan dalam pengolahan RTH, memastikan bahwa kawasan RTH itu tetap memenuhi tujuan ekologi, sosial, dan estetika yang ditetapkan. Terus langkah-langkah pengawasan dan evaluasi RTH, yang pertama itu adalah pemantauan fisik, kedua itu pengumpulan data, yang ketiga evaluasi dampak, yang keempat konsultasi masyarakat, yang kelima perbaikan dan perubahan, yang keenam itu adalah laporan dan komunikasi, yang ketujuh itu adalah berkelanjutan. Oke, pemeliharaan dan manajemen dalam konteks ruang terbuka hijau ada perencanaan desain, ada pemeliharaan vegetasi, ada berkelanjutan. Oke, next. Pemeliharaan dan manajemen dalam konteks ruang terbuka hijau ada kebersihan dan sampah, ada keamanan, ada pemantauan dan evaluasi. Terus dampak positif, ruang terbuka hijau memiliki dampak positif yang signifikan kesehatan fisik, mental, dan ekonomi manusia. Terus menurunkan stres, terus meningkatkan kesejahteraan mental, terus meningkatkan kualitas udara, terus sosialisasi masalah terbuka hijau. Di sini ada tantangan dalam perencanaan dalam konsep kawasan ruang terbuka hijau, masalah pengembangan perkotaan karena konflik penggunaan lahan, terus tantangan ekologi, partisipasi masyarakat yang kurang, tantangan ekologi, kesinambungan kepemimpinan yang kepemimpinan dan pemilikan, guys, kepemilikan. Berganti pemerintah, berganti program, guys.
Mungkin itu. Oke, peran pemerintah, perencanaan pengembangan, pengelolaan, pengawasan dan perlindungan, terus pengadaan lahan, terus konservasi lingkungan, pengaturan aksesibilitas, itu peran-peran pemerintah, kebijakan lingkungan, partisipasi publik dan pendanaan, itu masih terus implementasi RTH di kawasan perkotaan, taman kota, ada taman atap, ada koridor hijau. Ini contoh-contohnya guys. Sangat indah menarik kalau kita kata bagus kita punya daerah guys. Seperti itu. Terus kota Kendari, kita masuk di kota Kendari ya. Kota Kendari ini memiliki ruang terbuka hijau seluas 253,9 hektar, guys. Yang terbagi hutan kota 74,80 hektar, hutan mangrove 525 hektar, taman kota aktif, eh, bundaran, taman segitiga itu 8,10 hektar, ada taman wisata alam 6,2 hektar, ada lapangan olahraga 58,78 hektar, ada RTH lainnya privat yang bersifat privat ya guys 50,02 hektar, ada kebun raya seluas 118 hektar, jalur hijau jalan yaitu 13,41 hektar, terus jalur hijau pantai ada 102,83 hektar, terus jalur hijau sungai ada 108,89 hektar, terus RTH pemakaman sebesar 15,55 hektar, terus taman kelurahan yaitu 0,84 hektar. Oke guys, sekian dan terima kasih. Kita sampai ke penghujung waktu guys. Oke, guys, mudah-mudahan masalah RTH ini apa ya, kita bisa memperhatikan lingkungannya kita memperhatikan uh, keberlanjutan hidupnya kita guys, walaupun bukan untuk kita tetapi untuk anak dan cucunya kita, betapa pentingnya RTH ini diterapkan dalam kehidupannya kita atau di sekelilingnya kita, lebih efektifnya pemerintah melakukan RTH yang efektif efisien sehingga itu masyarakat sangat termanfaatkan oleh keadaan RTH tersebut. Oke guys, sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa dan sampai ketemu di episode berikutnya guys. Pokoknya jangan lupa supaya saya terus mengembangkan presentasi-presentasi ini guys. Saya uh, jangan tidak usah, saya tidak butuh uh, pujian, saya hanya butuh terima kasih guys, gitu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu kembali guys. Oke. Okay?